Di awal film, kita akan dibawa ke tahun 1759, tepatnya di suatu pedesaan yang ada di negara Prancis. Di sana terlihat sekelompok budak kulit hitam yang sedang dipekerjakan secara paksa di kebun tebu milik seorang kepala desa bernama Eugene. Tak lama, Eugene memanggil salah satu budak bernama Masamba untuk membicarakan sesuatu. Diberitahu kalau Masamba ini adalah ketua dari kelompok budak yang ada di sana. Masamba adalah orang kepercayaan Eugene, jadi jika ada sesuatu, Eugene pasti memanggil Masamba. Kemudian Eugene meminta Masamba untuk mengajak para budak yang lain agar bekerja lebih giat sebab panen tebu akan berlangsung dalam 2 minggu lagi. Masamba pun hanya mengiyahkan saja permintaan Eugene yang padahal di dalam hatinya ia sangat ingin memerdekakan orang kulit hitam dari segala perbudakan. Malam harinya terlihat Masamba yang sedang mengobrol dengan anak gadisnya yang diketahui bernama Meti. Rupanya Masamba ini memiliki seorang anak gadis, namun istrinya atau ibu Meti telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Di sini Meti mengajak Masamba agar kabur saja dari tempat ini. Sebab sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa merdeka jika tetap stay di sini. Meti menjelaskan jika mereka bisa kabur ke sebuah desa bernama Fibomi dan di sana adalah tempat para orang kulit hitam berkumpul dengan damai dan juga merdeka. Namun Masamba mengatakan kalau desa Fibomi hanyalah mitos dan desa itu tidak pernah ada. Di waktu yang sama, beberapa penjaga menangkap 2 orang budak yang mencoba kabur. Tentu hal tersebut langsung dijadikan contoh oleh Masamba karena jika Meti tetap akan kabur maka mereka pasti bernasib sama dengan 2 orang budak tersebut. Pagi harinya terlihat kedua budak yang berusaha kabur semalam akan diberi hukuman. Untuk yang wanita, Eugene memberinya hukuman dengan menancapkan besi panas. Sedangkan untuk budak yang lelaki, Eugene dengan kejam memitong kedua telinganya. Kemudian Eugene meminta Masamba untuk memberi pengumuman kalau ada yang mencoba kabur lagi, dirinya tidak akan segan memberikan hukuman mati. Malam harinya terlihat Meti, putri dari Masamba yang sangat ketakutan karena melihat penyiksaan tadi siang. Masamba terus berusaha menenangkan Meti sambil membacakan doa-doa. Setelah sedikit tenang, Meti bertanya kenapa Masamba tidak menolong kedua budak yang disiksa tadi. Masamba menjawab kalau ia menolongnya maka dirinya juga akan disiksa. Kemudian Masamba menasehati Meti untuk tidak bermacam-macam kepada Eugene. Masamba ingin Meti ikuti saja semua aturan di sini agar hidupnya sedikit tenang. Selang beberapa saat, Masamba dipanggil ke rumah Eugene karena di sana sedang kedatangan seorang gubernur. Ketika di dalam, si gubernur sengaja ingin berbicara dengan Masamba sebagai perwakilan dari kelompok para budak. Lalu si gubernur bertanya kenapa para budak di desa ini masih banyak saja yang berusaha kabur dan apa alasannya. Masamba menjawab mungkin mereka terlalu lelah karena selalu disiksa dan diperlakukan seperti binatang. Di sini Masamba berharap kalau si gubernur akan mengerti dan memberi sedikit kelonggaran untuk para budak kulit hitam. Akan tetapi si gubernur malah mengatakan jika menurut kitab kepercayaannya orang kulit hitam memang sengaja diciptakan Tuhan untuk melayani orang kulit putih. Jadi Masamba dan para budak yang lain tidak boleh protes karena itu semua sudah takdirnya Tuhan. Setelah Masamba keluar, putra Eugene yang diketahui bernama Felix membantah perkataan si gubernur tadi. Felix membahas kitab manakah yang menerangkan kalau orang kulit hitam diciptakan untuk menjadi budak. Faktanya tidak ada satupun kitab suci yang di dalamnya ada kata-kata seperti itu. Hal tersebut hanyalah tipu daya dari si gubernur untuk mencuci otak dari para budak. Mendengar itu semua, Eugene langsung menampar Felix karena telah berbicara tidak sopan kepada si gubernur. Lalu Eugene meminta maaf dan ia berjanji akan mendidik putranya itu agar bisa lebih sopan lagi. Terungkap fakta kalau Felix mempunyai hati yang tulus dan sangat ingin memberikan hak kemanusiaan kepada seluruh para budak kulit hitam. Tak lama setelah si gubernur pergi, Eugene kembali memanggil Masamba. Di sini Eugene mengatakan kalau mulai sekarang Masamba tidak akan tinggal bersama lagi dengan Meti putrinya.
Hal itu dikarenakan Eugene akan mengirim Matty untuk menjadi budak khusus di rumah si gubernur. Masamba pun hanya bisa terdiam lalu bergegas pergi. Sebenarnya Masamba sangat tidak rela jika harus berpisah dengan Matty. Namun apa boleh buat, karena jika menolak mereka berdua pasti akan disiksa habis-habisan. 30 menit kemudian terlihat Matty yang mulai dibawa paksa oleh anak buah Eugene. Masamba sendiri hanya bisa menangis saat melihat putrinya itu akan dibawa pergi. Namun tak disangka Matty berontak lalu kabur ke tengah hutan. Pagi harinya para penjaga memberitahu Eugene kalau Matty telah kabur ke tengah hutan dan belum tertangkap. Dengan cepat Eugene meminta mereka agar memanggil pemburu budak yang diketahui bernama Madame Victoria. Tak hanya itu, Eugene juga menugaskan Felix putranya agar ikut mencari Matty bersama Victoria. Di sini Felix setuju asalkan dengan satu syarat, jika Matty sudah tertangkap maka dia tidak boleh disiksa apalagi sampai dihukum mati. Selang beberapa saat terlihat Masamba yang disiksa habis-habisan karena dianggap telah menyuruh Matty untuk kabur. Kemudian Masamba ditanya tentang kemana tujuan Matty pergi. Akan tetapi Masamba tidak mau membuka mulut sehingga membuat dirinya terus dicambuk. Bersamaan dengan itu datanglah Victoria si pemburu budak bersama dengan 2 orang putranya. Dan cepat Victoria ikut menginterogasi Masamba demi mengetahui ke arah manakah Matty kabur. Namun meskipun diancam akan dihabisi, Masamba tetap tidak mau membuka mulut. Selanjutnya putra Victoria membawa teman dekat Matty yang sedang hamil. Ia mengancam akan menghabisi wanita itu sampai koit jika Masamba tidak mau memberitahu kemana perginya Matty. Tak tega melihat hal tersebut, akhirnya Masamba mengatakan kalau Matty pergi ke arah barat untuk mencari keberadaan desa bernama Vibomi. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Victoria mengajak kedua putranya untuk mengejar Matty. Tak lupa Felix putra Eugene juga akan ikut bersama mereka sesuai dengan keinginan Eugene. Belum jauh mereka pergi dari desa, Victoria CS berhasil menemukan jejak kaki sehingga mereka langsung mengikuti jejak tersebut. Setelah berada di tengah hutan, jejak kaki itu menghilang dan Victoria yakin kalau Matty pasti bersembunyi di sekitaran sini. Kemudian mereka memutuskan untuk naik ke atas bukit supaya bisa mengamati dengan lebih leluasa. Di balik itu terlihat Masamba sendiri yang dikurung dengan kondisi kepala dirantai layaknya seekor hewan. Tak lama ada teman Matty yang sedang hamil lewat sehingga Masamba mencoba meminta bantuan. Namun teman Matty yang tak mau mengambil resiko, ia pun mengabaikan Masamba. Sore harinya tak disangka teman Matty kembali lalu memberi makan semua anjing penjaga agar cepat tidur. Hingga ketika semua anjing penjaga telah tidur, teman Matty melepaskan Masamba dari kurungannya. Teman Matty meminta Masamba agar pergi menyusul Matty sedangkan dirinya akan kembali ke dalam gubuk. Pagi harinya terlihat Masamba yang sudah sampai di tengah hutan. Ia pun mendekati sungai untuk minum sambil membuka rantai di kepalanya. Setelah berhasil lepas, Masamba kembali meneruskan perjalanan untuk mencari putrinya sebelum keduluan ditangkap oleh Victoria. Beberapa jam kemudian, Masamba sampai di bukit tempat Victoria berada. Sayangnya mereka berhasil melihat Masamba dengan teropongnya hingga mereka langsung mengejar Masamba. Masamba sendiri masih terus berjalan hingga tak disangka ia bertemu dengan seorang pria kulit hitam yang sedang kabur juga bernama Kerbit. Kerbit membawa Masamba ke tempat persembunyiannya dan ternyata ia tidak sendiri melainkan dengan anak dan istrinya. Singkat cerita, Victoria CS mulai mendekat untuk mencari Masamba yang tadi sempat terlihat oleh teropong. Sayangnya bayi Kerbit malah menangis yang membuat mereka ketahuan lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Kerbit meminta istrinya untuk terus berlari sambil membawa si bayi. Sementara dirinya mengajak Masamba melawan kelompok Victoria. Kerbit berpikir sampai kapanpun mereka akan terus ditindas jika tidak pernah melawan.
Akhirnya Masamba setuju, lalu mereka putar balik dan inilah yang terjadi. Di tengah perduelan, Masamba berhasil memojokkan salah satu anak Victoria. Namun Felix malah datang sambil menodongkan senjata. Felix meminta Masamba agar melepaskan anak Victoria. Felix berjanji kalau mereka tidak akan menyiksa atau menghabisi Masamba asalkan Masamba mau menyerah. Masamba yang tahu kalau Felix adalah orang baik, ia pun percaya kepadanya, namun tiba-tiba melihat Kerbit menghabisi Felix, Masamba jadi emosi karena Felix bukan orang jahat. Akan tetapi Kerbit tidak peduli karena yang pasti dia adalah anak dari Eugene. Kemudian Kerbit meminta Masamba agar menghabisi putra Victoria sebelum terlambat. Namun Masamba memilih untuk tidak menghabisinya lalu pergi dari sana berpisah dengan Kerbit. Di tengah pelarian, Masamba diberhentikan oleh satu pria kulit hitam lainnya. Kemudian pria itu membawa Masamba ke dalam gua tempat persembunyian dirinya. Ketika di dalam gua, akhirnya Masamba bisa beristirahat sejenak sambil mengobrol dengan pria tersebut. Adegan berpindah kepada Victoria yang begitu syok saat melihat Felix sudah koit dengan sangat mengenaskan. Lalu anaknya yang tadi dilepaskan oleh Masamba bercerita kalau sebaiknya mereka berhenti memburu Masamba ataupun Meti. Si anak ternyata baru sadar kalau para budak adalah orang baik yang pantas mendapatkan hak kebebasan. Mendengar hal tersebut, Victoria bertanya kenapa dia berbicara seperti itu. Si anak menjawab kalau tadi Masamba telah membiarkannya hidup padahal posisinya sudah terpojok. Oleh karena itulah si anak memutuskan untuk tidak mau lagi mengejar Masamba. Victoria mencoba untuk bijaksana dengan menugaskan anaknya itu agar kembali saja ke desa sambil membawa jasad Felix. Sedangkan dirinya dan anak satunya akan meneruskan perjalanan untuk mengejar Masamba dan juga Meti. Di balik itu, Masamba sendiri melanjutkan pelarian setelah beristirahat semalam di dalam gua. Di sini Masamba menemukan banyak sekali rumput liar yang patah dan ia yakin kalau itu adalah bekas pijakan dari kaki Meti. Kembali kepada Victoria dan anaknya yang bernama Kinoy tak sengaja menemukan gua milik orang kulit hitam yang menolong Masamba tadi. Dan kejam, Kinoy langsung menembak kaki orang itu lalu bertanya kemanakah Masamba pergi. Akan tetapi karena dia tidak mau menjawab, Victoria pun langsung menghabisinya. Kemudian Victoria dan Kinoy menggeledah gua tersebut hingga menemukan baju Masamba yang penuh keringat. Victoria menciumkan baju itu ke anjing pelacak, lalu anjing tersebut langsung berlari untuk mencari Masamba. 10 menit kemudian terlihat Masamba yang berusaha menyeberangi sebuah sungai. Tak lama datanglah anjing pelacak milik Victoria dan langsung menyerang Masamba. Pada akhirnya perduelan itu dimenangkan oleh Masamba hingga ia pun segera meneruskan perjalanannya. Beberapa jam kemudian Masamba terus saja berjalan mengikuti jejak yang ia dapat. Sampai Masamba merasa kelelahan dan ia pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Ditambah Masamba juga sempat terluka karena perduelannya tadi dengan anjing pelacak. Di sisi lain, Victoria dan Kinoy putranya menemukan bekas darah yang menempel di beberapa pohon. Victoria yakin kalau itu pasti darah Masamba yang artinya Masamba ada di sekitaran sini. Kembali kepada Masamba yang meneruskan perjalanan setelah istirahat beberapa menit. Tak lama Masamba tiba di sebuah pantai, dan ia dibuat kaget saat melihat banyak sekali jasad orang kulit hitam di tepi pantai. Masamba yakin kalau mereka adalah para budak yang berusaha kabur namun malah koit diterjang ombak. Lalu Masamba yang tidak mau Meti putrinya bernasib sama dengan mereka, jadi ia pun langsung berlari untuk mencari di sekitaran pantai. Selang beberapa saat, akhirnya Masamba bertemu dengan beberapa orang kulit hitam. Di sini Masamba bertanya apakah mereka melihat Meti putrinya. Masamba memohon jika mereka tahu tolong antarkan ia kepada Meti. Tak disangka ternyata orang-orang itu tahu keberadaan Meti hingga mereka membawa Masamba pergi ke sana.
Ketika Masamba bertemu dengan Meti, ia pun langsung memeluknya dan beruntung Meti saat itu baik-baik saja. Lalu Masamba mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menemani Meti untuk menemukan desa Fibomi. Terlihat Meti yang begitu senang karena akhirnya sang ayah mau menuruti kemauannya. Selanjutnya Masamba dan Meti pergi dari situ untuk mencari desa Fibomi yang merupakan tempat merdekanya orang-orang berkulit hitam. Namun di waktu yang sama Victoria dan Kinoy muncul lalu mereka langsung mengikuti jejak Masamba. Menyadari hal tersebut, Meti beserta Masamba memutuskan untuk bersembunyi. Tapi di sini Meti mengajak Masamba agar melawan saja Victoria dan Kinoy. Jika mereka dapat menghabisi Victoria dan Kinoy, maka dipastikan tidak ada lagi orang yang mengejar. Akhirnya Masamba setuju dengan ide Meti, lalu mereka segera mengatur strategi sebelum melakukan penyerangan. Malam harinya terlihat Victoria dan Kinoy yang sedang beristirahat di depan Napi Unggun. Seketika Victoria mempunyai feeling tidak enak dan tiba-tiba setelah berhasil menghindari serangan golok Masamba, mereka langsung mengambil senjata lalu mencari keberadaan Masamba. Karena kondisi gelap dan hujan, Masamba lebih diuntungkan sebab kulitnya tersamarkan oleh kegelapan. Kemudian Masamba dapat menyerang Kinoy yang sedang lengah hingga membuatnya koit. Melihat putranya tewas, sontak Victoria menjadi murka lalu bersembunyi di balik pohon. Dengan mengandalkan cahaya petir, Victoria berhasil melihat Masamba dan ia pun langsung melesatkan tembakan. Namun ketika Victoria mendekat, ternyata Masamba sudah tidak ada dan tiba-tiba meskipun Masamba terluka parah karena ditembak, namun ia dapat menghabisi Victoria si pemburu budak. Pagi harinya Meti menemukan ayahnya yang sudah tidak berdaya. Meti hanya bisa menangis sambil berteriak meminta bantuan. Meti sangat menyesal karena semalam ia tidak ikut melawan Victoria dan Kinoy. Hal itu disebabkan oleh Masamba yang melarang Meti. Tak disangka teriakan Meti mengundang beberapa orang kulit hitam lainnya mendekat. Ternyata di hutan itu memang banyak orang kulit hitam yang bersembunyi setelah melarikan diri dari desa. Dan cepat mereka membawa Masamba ke rumah tabib yang jaraknya tak terlalu jauh. Malam harinya terlihat Masamba yang kembali membaik setelah diobati oleh si tabib. Kemudian Masamba berkumpul dengan orang kulit hitam lainnya termasuk Meti. Di sini mereka membahas tentang desa Fibomi yang sampai saat ini belum juga diketemukan. Lalu salah satu sesepuh mengatakan kalau desa itu hanyalah mitos dan tidak pernah beneran ada. Sudah hampir 5 tahun ia selalu mencari desa Fibomi namun hasilnya nihil. Pagi harinya Masamba dan yang lain harus terbangun oleh suara tembakan. Ternyata itu adalah kelompok orang kulit putih utusan dari Yujin si kepala desa. Sontak semua orang kulit hitam berlarian termasuk Masamba dan juga Meti. Sampai di suatu ketika para orang kulit hitam harus berhenti karena tidak ada lagi jalan selain terjun ke dalam jurang. Ketua pasukan kulit putih sempat meminta Masamba agar menyerah saja. Karena Yujin sudah menitip pesan akan memberi keringanan terhadap para budak jika mau kembali. Akan tetapi Masamba menjawab kalau mereka semua sudah tidak lagi mau menjadi budak dan hanya ingin hidup merdeka. Di waktu yang sama Meti menyanyikan lagu tradisional kulit hitam lalu diikuti oleh yang lainnya. Tak disangka mereka semua memilih terjun bebas ke dalam jurang daripada harus kembali menjadi budak. Yang terakhir terjun adalah Masamba beserta Meti dan terlihat mereka yang bahagia karena mereka tidak tewas dalam keadaan menjadi budak. Kemudian film pun